Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahmi Dwi Fabriani, merupakan salah satu dosen Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Tujuan dari pembuatan video ini sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2024 tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi diantaranya dalam bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bimbingan dan Konseling Kelompok. Pada perkuliahan ini, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu dengan Student Center Learning atau SCL. Sistem SCL dalam pembelajaran ini terdiri dari dua. Yang pertama, pembelajaran interaktif, di mana dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa saat dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, ada Small Group Discussion atau SGD. Dengan metode pembelajaran ini, betul-betul melibatkan antara kelompok siswa dengan siswa atau kelompok siswa dengan pengajar untuk menganalisis, mendiskusikan topik-topik pembelajaran. Berikutnya, saya akan memulai menjelaskan terkait dengan deskripsi umum mata kuliah Bimbingan dan Konseling Kelompok ini. Mata kuliah Bimbingan dan Konseling Kelompok merupakan salah satu mata kuliah keterampilan atau MKK yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan wawasan pengetahuan mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok, tahapan dan langkah-langkah pelaksanaannya. Selanjutnya, mahasiswa dipersiapkan untuk memiliki keterampilan, kemampuan menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok. Untuk membantu mahasiswa memahami mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok, maka dibuat capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, capaian pembelajaran program studi atau CPL dan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah atau CPMK mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL diantaranya bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis serta bimbingan dan konseling, pendidikan, psikologi, sosial, dan budaya, serta antropologi. Yang keempat, mahasiswa menguasai prinsip-prinsip, prosedur, dan metode, serta evaluasi supervisi layanan bimbingan dan konseling. Yang berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan serta implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keenam, mahasiswa mampu melaksanakan layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem secara klasikal, kelompok maupun individual. Berikutnya, yang terakhir, capaian lulusannya, mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan evaluasi program serta hasil penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling serta melaporkan hasilnya kepada pihak terkait menggunakan teknologi dan komunikasi serta multimedia. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK mata kuliah, yang pertama, mampu berpikir kritis dan menganalisis konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok.
Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis, mengembangkan dinamika kelompok. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan dinamika kelompok melalui permainan laboratorium. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis tahapan-tahapan dalam bimbingan dan konseling kelompok. Yang berikutnya, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik layanan bimbingan dan konseling kelompok dalam rekaman video. Yang terakhir, mahasiswa mampu mendemonstrasikan atau mempraktekkan layanan bimbingan dan konseling kelompok serta layanan konseling kelompok. Dan untuk referensi yang saya gunakan pada mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok diambil atau disadur dari berbagai sumber. Yang pertama, menggunakan buku karangan Praitno tahun 2017 tentang layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok yang berhasil. Yang kedua, menggunakan buku karangan Winkel tentang bimbingan dan konseling di instansi pendidikan. Yang berikutnya, menggunakan buku Kevin Ewald tentang grup konseling, proses dan teknik. Perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang dilaksanakan secara tatap muka atau langsung di dalam kelas. Dan untuk evaluasi atau penilaian pada mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok ini mencakup beberapa indikator. Yang pertama, penilaian tugas sebesar 10%. Yang kedua, penilaian kuis atau ucil sebesar 10%. Dan yang ketiga, penilaian ujian tengah semester sebesar 15% dan ujian akhir semester sebesar 15%. Yang terakhir, penilaian project based learning sebesar 50%. Sekian informasi yang dapat saya berikan untuk mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok ini. Ini diberikan kepada mahasiswa semester 4 Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas dengan micro teaching secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Oke, baiklah. Sebelum kita mulai perkuliahan pagi ini, silakan agar kegiatan kita lebih lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka pekerjaan kita dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kita mulai perkuliahan seperti biasa. Ibu akan cek kehadiran. Untuk absensi sudah dibuka slotnya di e-learning di dalam case-nya masing-masing. Silakan diambil absennya dulu di e-learning. Passwordnya BK04 ya. Password absennya BK04. Jadi kalau ada teman yang nggak hadir hari ini jangan dikasih password. Baiklah, Ananda. Sekarang kita sudah pada pertemuan ketiga ya. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan konsep, definisi dan tujuan dari bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Minggu ini kita akan membahas terkait dengan fungsi dan perbandingan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Ya, masih ingat materi minggu kemarin? Oke, sebelum Ibu tunjuk, kita persepsi dulu ya. Sebelum kita membahas materi ini, kita persepsi dulu, kita recall kembali materi minggu kemarin. Nah, siapa yang masih ingat apa itu bimbingan kelompok? Oke, bagus. Ada Dela, ada Azura, ada Andi. Siapa yang duluan? Dela duluan ya, yang acungkan tangan. Silakan Dela. Ya Bu, jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu jenis layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling, yang mana layanan ini memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuannya untuk memperoleh berbagai informasi dan pemahaman baru dari topik yang dibahas. Oke, jadi bimbingan kelompok menurut Dela merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah
untuk membahas informasi atau topik-topik yang umum yang sedang sangat terjadi di masyarakat. Oke, itu bimbingan kelompok. Sekarang untuk konseling kelompok, apa? Itu konseling kelompok. Ayo, tadi ada. Oke, sekarang tadi kanan, sekarang kiri. Silakan Anggi atau Azura, siapa yang duluan? Oke, Anggi, silakan Anggi. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang dimana diberikan kepada beberapa orang atau sejumlah orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan konseling kelompok ini adalah untuk mengenaskan masalah dari masing-masing anggota kelompok. Oke, bagus ya Anggi. Beda antara bimbingan kelompok dengan konseling kelompok, dia sama-sama diberikan kepada semua orang, sama-sama memanfaatkan dinamika kelompok, namun beda di topik pembahasannya. Kalau bimbingan kelompok pembahasannya adalah pembahasan topik umum, kalau konseling kelompok membahas masalah di masing-masing anggota kelompok. Oke, sudah paham perbedaannya dari konsep definisi dulu? Ya, oke. Sekarang saudara kita lihat pembahasan berikutnya terkait dengan fungsi dan perbandingan yang lain antara bimbingan kelompok dengan konseling kelompok. Ini pembahasan kita hari ini. Letak fungsi dan perbandingan antara konseling kelompok dengan bimbingan kelompok. Oke, dari tampilan ini apa yang saudara pahami? Dilihat dari fungsi antara grup konseling, ada bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Apa yang saudara pahami terkait dengan perbedaan fungsinya? Apakah sama fungsinya? Berbeda. Itu berbeda? Ya, di mana letak bedanya? Siapa yang sudah membaca materi hari ini? Oke, silakan Nafiola. Kalau bimbingan kelompok itu lebih ke pencegahan, Bu. Kalau misalnya konseling kelompok itu dia sudah terjadi, jadi fokusnya ke pengetahuan masalahnya. Oke, bimbingan kelompok itu dia lebih dominan. Fungsi utamanya adalah fungsi pencegahan. Itu menurut teman saudara ya. Kalau konseling kelompok dia mengentasan masalahnya, betul demikian? Ya. Siapa yang setuju dengan Nafiola? Oke, setuju. Silakan Azura. Kenapa setuju dengan pendapat Nafiola? Dari sumber yang dibaca memang betul seperti itu? Yang berbeda dari dikatakan Nafiola tadi, bahwa bimbingan kelompok itu lebih fungsinya ke pencegahan. Sedangkan kalau konseling kelompok itu lebih ke pengentasan masalah dari masing-masing anggota kelompok. Oke, jadi kalau saudara calon-calon guru BK nanti di sekolah, calon-calon konselor di sekolah bisa membedakan ya kapan kita menggunakan konseling kelompok, kapan kita menggunakan bimbingan kelompok. Dilihat dari aspek fungsi, fungsi mereka berbeda. Kalau kita lihat dari bimbingan kelompok, fungsi utamanya sama-sama fungsi pemahaman. Lalu letak perbedaannya di fungsi yang kedua. Kalau bimbingan kelompok dia bersifat preventif atau pencegahan, sebelum terjadinya masalah dicegah. Makanya pembahasan topiknya topik-topik yang umum. Kenapa dibahas LGBT? Agar siswa tidak terpapar LGBT. Kenapa dibahas cyberbullying misalnya? Agar siswa tidak melakukan cyberbullying. Makanya dia yang dominan perbedaannya adalah di fungsi pencegahan. Oke? Berikutnya kita lihat. Setuju juga dengan Nafiola dan Azura. Dikatakan bahwa kalau konseling kelompok itu dia bersifat kuratif atau pengentasan, fungsi pengentasan masalah. Letak bedanya di sana. Ayo, siapa yang berpendapat? Oke, bagus Teja. Kalau di konseling kelompok itu pengentasan karena masalahnya itu sudah dialami oleh individu itu, sedangkan kalau di bimbingan kelompok belum terjadi, makanya dipencegahan. Oke, bagus kata Teja. Kalau konseling kelompok, kenapa dia fungsi pengentasan? Karena permasalahan itu sudah dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Makanya permasalahan itu dientaskan, dibahas di dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika tadi.
Jadi kalau misalnya di dalam kelompok itu, konseling kelompok itu ada 7 orang, masing-masing anggotanya mengutarakan permasalahan pribadinya. Nanti dibahas di dalam kelompok. Jadi betul-betul orang yang sudah mengalami masalah. Jadi terus berbeda dengan bimbingan kelompok. Nah, ini dari aspek fungsi. Oke, paham? Kalau perbedaannya dilihat dari aspek fungsi, paham? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Dari bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Lihat, kalau dilihat dari aspek materi, kita lihat perbandingan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Ini yang dikatakan Vio tadi. Kalau bimbingan kelompok dia bersifat umum, apa yang umum? Segala sesuatu yang pernah dilihat, didengar, dibaca di berbagai media massa yang berada di luar diri setiap anggota kelompok. Jadi bukan masalah yang ada di dalam diri anggota kelompok. Apa permasalahan yang hangat sekarang? Berita yang hangat sekarang yang saudara ketahui. Nah, pergaulan bebas. Jadi dari angka ada pergaulan bebas. Apalagi yang banyak? Cyberbullying. Apa contoh cyberbullying? Sejak. Contoh cyberbullying itu kayak ada seorang yang posting sesuatu di Instagram terus di komen dengan hujat-hujatnya gitu. Oke, banyak netizennya. Itu bisa saudara bahas dalam bimbingan kelompok. Dari segi aspek cyberbullying itu apa faktor-faktornya? Kenapa dia bisa menjadi orang yang suka membuli? Oke, jadi itu ya topiknya umum, permasalahan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah. Kalau kita lihat konseling kelompok, masalah pribadi. Masalah pribadi apa? Yang mengganggu pikiran siswa, yang mengganggu perasaannya, kemauannya, bahkan mengganggu aktivitasnya sehari-hari dan sulit untuk dipecahkan sendiri. Jadi kalau istilah di dalam BK, saudara pasti ingat mata kuliah dasar-dasar BK, salah satu tujuannya adalah membantu klien dari yang cash effective daily living, dari yang kehidupan sehari-hari terganggu menjadi itu dia, dari cash menjadi cash. Oke, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Paham? Oke, kita lihat tadi dari aspek materi. Nah, tadi dari aspek topik ya. Kalau kita lihat dari bimbingan kelompok, sekarang kita lihat jenis kelompoknya. Yang pertama tadi kita membahas perbedaannya dari aspek fungsi. Yang kedua dari aspek tahapannya. Yang ketiga kita membahas terkait dengan aspek materinya. Yang satu umum, yang satu pribadi. Sekarang kita lihat perbandingannya dari aspek jenis kelompoknya. Ada tugas. Saudara tahu perbedaannya apa? Tahu? Bisa dijelaskan? Bisa. Oke, silakan Anda. Apa bedanya antara kelompok bebas dan kelompok tugas? Kelompok bebas, masing-masing anggota kelompok memberikan pendapat terhadap topik yang akan dibahas. Lalu sebagai pimpinan kelompok menentukan ataupun membuat persetujuan tentang terkait apa yang akan kita bahas dari pendapat atas masing-masing kelompok. Sementara kelompok tugas yaitu topik yang diberikan langsung oleh pimpinan kelompok terhadap anggota kelompok. Oke, itu dia ya. Kelompok bebas tentu topiknya topik bebas. Bebas topiknya di mana masing-masing anggota itu mengutarakan topik yang sedang hangat di masyarakat. Misalnya Indro tadi membahas terkait dengan pergaulan bebas, lalu Azura membahas terkait dengan LGBT misalnya. Topik tugas betul bagus yang disampaikan Angga dan Naviola tadi. Topik tugas itu topik yang diberikan, yang diajukan oleh pemimpin kelompok atau PK ya kepada anggota kelompok. Itu berdasarkan apa? Itu berdasarkan asesmen juga. Ini asesmen, semua topik atau tema atau layanan yang diberikan harus berdasarkan asesmen atau analisis kebutuhan
menentukan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Tidak ada pertanyaan? Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa saudara kita akan membuat kelompok kecil. Saudara akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi silakan kelompoknya dibuat duduknya melingkar, masing-masing kelompok ada 1, 2, 3 ya. Nah, oke. Saudara sudah duduk berkelompok, ibu akan memberikan tugas. Saudara silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Waktunya 10 menit ya. 10 menit cukup? Oke, silakan diorek-orek, dicoret-coret. Apa kira-kira pembahasan pada hari ini terkait dengan perbandingan jumlah kelompok dan konseling kelompok? Sejumlah orang gitu, sejumlah orang dengan kelompok dibagi gitu. Oke, sudah siap ya, waktunya sudah 10 menit. Sekarang masing-masing anggota ibu minta untuk membacakan kesimpulan dari kerja kelompoknya. Ya, oke, kelompok berapa dulu? 1, 2, 3. Satu yang mana? Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Perwakilan kelompok 1 siapa? Oke, ada Angga. Silakan Angga. Perbandingan dengan dan Ya konseling. berdiri Angga, berdiri. Diperjelas suaranya Angga biar teman-temannya bisa dengar. Oke. Perbandingan bimbingan dan konseling kelompok. Pertama ada ada definisi, yaitu bimbingan kelompok. Kata kuncinya itu diberikan pada sejumlah orang, dinamika kelompok dan masalah ataupun topik yang umum. Sementara konseling kelompok diberikan pada sejumlah orang, menggunakan dinamika kelompok, dinamika kelompok dan membahas masalah pribadi. Tujuan bimbingan kelompok membahas topik umum, hangat dan terbaru, sementara konseling kelompok masalah pribadi. Fungsi bimbingan kelompok untuk pencegahan sedangkan konseling kelompok yaitu pengentasan. Jumlah kelompok 8 sampai 15 dan konseling kelompok juga 8 sampai 15. Oke. Kelompok 1, bagus kelompok 1 kita kasih aplaus kelompok 1. Hasil kerja kelompok 1. Sekarang setuju atau ada yang berbeda dengan kelompok 1? Ada yang berbeda? Kelompok 2? Oke, bagus silakan Anggi dan kawan-kawan. Siapa yang mau berpendapat? Ya silakan berdiri Anggi. Gimana? Ada yang berbeda dengan kelompok 1 atau yang menyangkal dari kelompok 1? Yang berbeda dulu. Ya, silakan berdiri. Jadi kalau tadi kelompok 1 mengatakan bahwasanya jumlah anggota konseling kelompok itu 8 sampai 15, dari kelompok kami yaitu 7 sampai 10 orang. Oke, dari kelompok 2 perbedaannya letak di jumlah anggota ya. Kalau tadi kelompok 1 mengatakan bahwa anggota konseling itu 8 sampai 15 sama antara konseling kelompok dengan bimbingan kelompok. Dibantah oleh kelompok 2 mengatakan bahwa konseling itu maksimalnya 10 orang. Jadi rentangan antara 7 dan 10. Nanti kita tarik kesimpulan mana yang betul. Kelompok 3 di mana? Sependapat kelompok 1 atau kelompok 2? Atau ada pendapat lain? Kelompok 2, Bu. Nah, oke, silakan atau ada kesimpulan lain yang mau dijelaskan oleh kelompok 3? Oke, terima kasih Ibu. Ya, kalau untuk jumlah anggota kelompoknya itu untuk bimbingan kelompok kami menuliskan 8 sampai 15 orang dan untuk konseling kelompok itu rentangan dari 7 sampai 10 dengan maksimalnya 10 orang. Lalu untuk tujuan itu kalau bimbingan kelompok itu kan pengembangan aspek pribadinya, terus seperti mendapatkan informasi baru, pemahaman baru, serta bagaimana seseorang itu berani berbicara di depan umum dan mengungkapkan pendapatnya. Dan konseling kelompok itu untuk terkhususnya sama seperti bimbingan kelompok tapi terkhusus untuk pengentasan masalah dari anggota masing-masing kelompok. Oke, bagus. Itu dari kelompok 3. Kita kasih applause. Oke. Jadi semuanya bagus ya, kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah luar biasa kerja kelompok dan kesimpulan dari kelompoknya. Sekarang kita lihat
kita sudah melaksanakan diskusi kelompok ya, saudara sudah bekerja kelompok dengan teman-teman dan tim kelompoknya. Sekarang kita lihat, nah ini perbandingannya yang saudara kerjakan tadi. Dilihat dari definisi, dilihat dari jumlah kelompok, perbandingan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok, lalu peranan dari anggota kelompok serta sifat dan isi pembicaraannya. Nah, kira-kira di mana letak perbedaannya? Sudah sesuai dengan yang dikerjakan oleh kelompok masing-masing? Sudah. Ya. Tadi ada perbedaan pendapat antara kelompok 1, 2, dan 3. Dari referensi dari buku wajib yang saudara baca itu dikatakan bahwa dari segi jumlah anggota konseling kelompok itu hanya maksimal atau paling banyak 10 orang. Jadi rentangan jumlah anggotanya 7 sampai 10. Berbeda dengan bimbingan kelompok. Kalau bimbingan kelompok itu maksimalnya bisa lebih dari 10 atau sampai 15 orang. Oke. Nah, ini juga dari sifat dan isi pembicaraannya tadi. Kalau ini sifatnya umum, bimbingan kelompok dan tidak rahasia. Kalau konseling kelompok dia bersifat pribadi dan bersifat rahasia. Oke. Cukup sampai di sini, ada pertanyaan? Oke. Sekarang Ibu mau melihat seberapa tinggi tingkat pemahaman saudara terkait dengan materi atau pembahasan kita hari ini. Oke, siapa yang mau berpendapat? Apa yang saudara pahami terkait dengan perbandingan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok? Oke, bagus Haira. Silakan berdiri Haira, biar teman-temannya bisa lihat dan dengar. Baik Bu, saya akan menjelaskan sedikit Bu. Yang pertama definisi dari bimbingan kelompok, yaitu salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang ditujukan kepada beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi serta pemahaman dari topik-topik yang akan kita bahas. Oke, itu bimbingan kelompok ya. Selanjutnya pada konseling kelompok itu merupakan salah satu jenis layanan dari bimbingan dan konseling yang ditujukan kepada beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengentaskan masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh masing-masing anggota kelompok. Oke, bagus Haira. Ada yang berpendapat lain? Sama Oke, sama ya. Baiklah, saudara, mungkin untuk pembahasan dan materi perkuliahan kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, masih ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup, Pak? Baiklah, kalau sudah cukup, kita ucapkan terima kasih ya, terima kasih kepada saudara semua yang sudah berpartisipasi dalam perkuliahan kita. Ibu harapkan lagi untuk minggu depan lebih aktif dan lebih semangat lagi kuliahnya. Oke? Oke. Baik, kita akhiri perkuliahan kita dengan membacakan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian deskripsi diri yang saya buat serta cuplikan terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok. Semoga dapat memberikan gambaran dalam proses pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2024, rekan-rekan dosen bimbingan dan konseling, serta rekan-rekan mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Demikian dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.